Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai Allah, mari kita belajar ibu-ibu sebuah kitab yaitu Matan Abu Syuja atau At-Tadhhib fi Adillah Al-Matanul Ghaya wa Taqrib. Ya, silahkan dibuka bukunya, yang punya buku bahasa Arab ada di halaman 40 ya. Kita sampai mana tuh ibu-ibu? Sampai larangan untuk orang-orang yang junub kan ya? Begitu ya? Baik. Sudah? Ya, saya bacakan matan kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Tidak diperbolehkan, diharamkan bagi orang-orang yang junub. Kalau kita lihat sebelumnya judulnya ada wa yahrumu bil haidhi wan nifas. Ada sesuatu yang dilarang untuk orang haid dan nifas, dan apa-apa yang dilarang untuk orang junub. Berarti dalam madhab Imam Syafi'i dibedakan antara larangan-larangan bagi orang-orang yang nifas dan haid dan larangan bagi orang-orang yang junub. Junub itu sebenarnya apa ibu-ibu? Junub itu adalah keadaan atau kondisi di mana suami istri telah melakukan hubungan biologis dan mereka berdua belum melakukan mandi besar atau mandi junub. Disinilah sesuatu yang dikatakan, kondisi yang dikatakan sebagai junub. Ya. Nah, apa saja larangan-larangan dalam madhab Syafi'i yang tidak diperbolehkan dilakukan bagi orang-orang yang junub? Disampaikan oleh mu'alif ada 5 perkara. Yang pertama, as-salatu. Yang pertama adalah salat. Ya, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, boleh dibuka ibu-ibu silahkan. An-Nisa ayat ke-43, yang tidak membawa Al-Quran boleh pakai HP. Ada? Sudah? Ayat 43. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Yuk kita tadabburi bersama-sama. Semoga datangnya kita ke rumahnya Allah, ke masjid ini dengan mentadabburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk
bagian dari hamba Allah yang nama kita disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, ya, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam surah An-Nisa ayat 43 ini ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Kita, ya kan? Orang-orang yang beriman. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah engkau salat sedang kau dalam keadaan mabuk. Ya ibu-ibu, sekarang zaman di mana banyak sekali kaum muslimin, ya, yang akhirnya ya di Yogyakarta ini mereka berani meminum minuman keras. Ya, dengan bertambahnya outlet ya ibu pasti tahu ya, yang jumlahnya semakin marak ya. Akhirnya anak-anak muda itu beli khamr atau beli minuman keras seperti mereka membeli es teh. Ya, jadi kemarin Ustadz Hanan beliau baru mengisi di Purworejo ya, dari luar kota. Kemudian beliau masuk Yogyakarta, beliau lihat ada outlet itulah. Ibu-ibu tahu ya outlet. Ya, itu lihat anak-anak muda itu ngantri untuk beli minum-minuman keras itu. Seperti antri mereka beli es teh gitu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang sedang dalam keadaan mabuk, sedang dalam keadaan tidak sadar karena minum minuman keras, maka kata para ulama mereka dilarang untuk mendekati salat. Ya karena salat itu kan diantara syaratnya apa ibu-ibu? Berakal, ya kan? Dan orang yang mabuk, mohon maaf, orang yang minum minuman keras itu akalnya tertutup. Ya. Dan kita tahu ibu-ibu bahwa ketika seseorang minum minuman keras atau mabuk, disitulah biang atau asal muasalnya sebuah kejahatan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah ya kepada Pak Fulan yang sengaja membuka outlet minuman keras di Yogyakarta. Semoga Allah berikan petunjuk kepada beliau dan semoga Allah menguatkan para aparat ya untuk memberantas warung-warung atau outlet-outlet yang menjual minuman keras ya, sehingga Jogja kembali berhati nyaman, bukan berhati runyam. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian siapa yang tidak diperbolehkan untuk mendekati salat? Apakah hanya orang-orang yang mabuk saja? Ternyata tidak. Ya, orang-orang yang dia dalam keadaan junub juga tidak diperkenankan untuk sholat. Sampai kapan dia boleh sholat? Kalau orang yang dalam keadaan mabuk, ya boleh sholat kalau dia sudah paham apa yang diucapkan. Ya, selagi dia belum memahami apa yang diucapkan, karena orang mabuk itu kan dia nggak tahu, ngelantur. Ya, orang junub sampai kapan dia boleh sholat? Sampai dia mandi. Ya, baru kemudian boleh salat. Dan di sini di ayat ini juga disebutkan wa in kuntum marda aw ala safarin. Di sini dijelaskan tentang diperbolehkannya bagi orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang safar sedangkan mereka tidak menemukan air, maka diperbolehkan juga untuk tayamum. Dan perlu diketahui wahai saudariku bahwa tayamum ini bisa mengangkat hadas kecil juga mengangkat hadas besar. Kalau selama ini mungkin ibu-ibu mengetahui informasinya bahwa tayamum ini pengganti wudhu. Ternyata tayamum juga bisa menggantikan ketika seseorang wajib mandi besar dan dia tidak menemukan air, maka diganti dengan tayamum. Atau sebagaimana pertanyaan yang masuk ke chat admin, apakah boleh ada orang sakit nih Bu ya, sakit di rumah sakit, lagi diinfus perban dan dia dalam keadaan mau suci dari haid, ya sedangkan kondisinya lagi sakit. Kalau ada air yang diguyurkan, maka sakitnya semakin parah. Dalam hal ini cukup tayamum saja. Ya, dan itu sudah mengangkat hadas besar. Jadi ilmu ini perlu kita ketahui. Jangan sekali-kali ada orang sakit, ya ibu-ibu ya. Sudah misalnya kalau kita tahu kalau di Arab itu kan posisi musim dingin itu biasanya -3, -4 ibu-ibu. Kalau seandainya orang sakit ini dipaksa untuk mandi dalam keadaan cuaca yang sangat dingin untuk menghilangkan hadas dari dirinya, maka ketika kita mengatakan kamu mandi, kemudian setelah mandi dia meninggal dunia, maka yang berdosa adalah kita.
Ya, jadi tidak dipaksa untuk mandi, tapi bolehnya bertayamum. Ya, sekali lagi bahwa tayamum posisinya bukan hanya mengangkat hadas kecil, tapi juga bisa mengangkat hadas besar. Itu perlu diketahui oleh semuanya. Baik. Jadi perkara yang pertama yang dilarang untuk orang-orang yang sedang junub adalah salat. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Semua salat. Ya. Baik itu salat-salat yang berkaitan dengan salat 5 waktu ataupun salat sunnah qobliyah ba'diyah atau salat-salat sunnah yang lainnya seperti salat tahiyatul masjid, salat qiyamul lail, salat duha, salat jenazah. Ya, itu semuanya harus diawali dengan bersuci. Ya, misalnya tetangganya meninggal dunia, dia dalam keadaan junub, apakah boleh menyolati jenazah? Tidak diperkenankan karena ini bagian dari salat. Jadi semua salat baik salat wajib maupun salat sunnah di antara syaratnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Baik, yang kedua adalah qiraatul Quran. Ini nih dia. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hati-hati. Ketika ibu-ibu dalam keadaan junub atau suami kita dalam keadaan junub, maka ketika ada kesempatan untuk menghilangkan hadas tersebut dengan mandi, bersegera untuk mandi. Ya, agar kita bisa membaca Al-Quran. Karena para ulama bersepakat untuk membaca Al-Quran bagi orang junub ini dilarang. Ada perbedaan pendapat masalah di membaca Al-Quran ketika haid atau nifas. Itu ada perbedaan pendapat di situ. Tapi untuk masalah junub, ini sepakat para ulama tidak diperkenankan bagi seseorang untuk membaca Al-Quran. Makanya segera mandi. Ya, jangan ditunda. Ya. Kalau kita pengen membaca Al-Quran, ya, ketika kita sedang dalam keadaan junub, bersuci terlebih dahulu baru kemudian membaca. Ya. Berarti termasuk ini ya Ustazah, misalnya tanpa kita memegang mushaf, iya. Tanpa kita memegang mushaf, ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan junub, maka ini sesuatu yang dilarang. Ya. Yang ketiga adalah massal mushafi wa hamluhu. Ini nih ibu-ibu. Di dalam madhab Syafi'i, ya, orang yang junub itu tidak diperkenankan untuk membawa atau memegang mushaf serta memegang dan membawa mushaf itu sendiri. Ya, jadi kalau kita ikut belajar madhab Syafi'i, ada sebuah larangan untuk orang-orang haid ini, orang-orang junub ini dalam membawa mushaf. Membawanya saja itu sudah tidak boleh, memegangnya juga tidak boleh. Ya. Namun untuk masalah memegang ini ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi yang disepakati itu membacanya. Kalau untuk memegangnya, para ulama masih bersilang pendapat. Ya. Lah untuk yang lebih aman, apa yang harus dilakukan? Ya mandi dulu. Kalau sudah mandi kan berarti sudah hilang hadasnya. Ya boleh memegang mushaf, boleh membacanya, ya boleh juga kita membawa mushaf tersebut. Yang keempat adalah tawaf. Ibu-ibu, tawaf itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang yang sedang muhrim atau muhrimah, yang sedang berhaji atau berumrah dalam rangka mengelilingi Ka'bah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana mengelilingi Ka'bah? Tawaf di dalam Islam hanya dibolehkan untuk mengelilingi Ka'bah. Selain mengelilingi Ka'bah tidak disebut dengan tawaf. Kenapa saya sebutkan hal demikian? Karena sekarang sudah mulai banyak orang-orang Syiah ketika mereka mengelilingi kuburan para ulama mereka. Ya, mereka mengatakan mereka sedang tawaf, begitu ya. Orang-orang Syiah, ya, ketika ada larangan dari Saudi Arabia untuk memasuki negara Saudi Arabia, kenapa kok orang Saudi melarang orang-orang Syiah ini masuk ke negaranya? Karena orang-orang Syiah itu ibu-ibu, mereka pernah ada suatu kejadian di mana mereka ingin membunuh Imam Masjidil Haram, yang membawa bom ke Masjidil Haram. Ya, dan untuk menutup celah-celah ini maka pihak Saudi Arabia tidak memperkenankan orang Syiah, ya, terutama dari kalangan orang-orang Iran untuk masuk ke Saudi Arabia. Mereka ada orang-orang Syiah itu bisa masuk tapi nyelundup, apa itu? Lewat negara mana gitu ya. Menyelusup masuk situ.
Ibu-ibu, ciri khas orang Syiah itu yang gampang kita kenali adalah biasanya kalau mereka sedang sholat, baik itu di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, mereka meletakkan sebuah bulatan, yang mereka yakini bulatan itu adalah tanah yang diambil dari Karbala, ya, bulatan, dan mereka itu biasanya diletakkan ketika mereka akan sujud, ya, atau bahkan sebelum sholat mereka sudah letakkan. Saya pernah ketemu sama wanita orang Syiah ya di Masjid Nabawi sebelah saya. Sebenarnya sebelum beliau mengeluarkan bulatan itu saya sudah ngeh ini orang Syiah dengan pakaian yang mereka pakai gitu ya. Ini kayaknya orang Syiah nih. Apalagi teman-temannya juga seperti itu. Giliran ketika salah satu di antara mereka itu mengeluarkan bulatan itu, saya sudah wanti-wanti, saya sudah nunjukin, no. Terus saya bilang, karena mereka nggak ngerti bahasa Arab. Bahasa mereka bukan bahasa Arab. Bukan pula bahasa Inggris, bahasa mereka. Saya bilang, saya sambil nunjuk askar, kamu kalau masih bawa ini, saya bilang gitu. Dianya langsung lari. Iya, kan termasuk zalim mengunjungi Masjid Nabawi di mana di situ ada Rasulullah SAW ya toh. Tapi ternyata orang Syiah ini mendolimi apa yang tidak seharusnya dibawa ke Masjid Nabawi. Bahkan parahnya lagi, orang-orang Syiah ini, ibu-ibu, memiliki pikiran bahwa malaikat Jibril itu salah alamat. Kata mereka, wahyu itu harusnya bukan diturunkan kepada Rasulullah, tapi diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ibu-ibu kalau ketemu dengan orang-orang Syiah, nggak usah ada ragu, nggak usah ada takut, nggak usah. Justru mereka yang takut ke kita. Ya, khawatir nanti dilaporin ke askar, ya, dan mereka disuruh keluar. Ya. Dan boleh kita melaporkan. Ya, kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang culas, gitu loh. Orang-orang yang menikam dari belakang. Dan ibu-ibu tahu, ketika Dajjal keluar, maka yang mengikuti Dajjal itu rata-rata adalah kaum wanita dari Asbihan, dari orang-orang Iran, dari orang-orang Syiah. Ya, jadi mereka membuat kerusakan di mana-mana. Ya, baik. Dan mereka mengatakan bahwa tawaf itu tidak harus di Ka'bah, tidak harus mengutari Ka'bah, tapi memutari kuburan yang ada di negara mereka, ya, itu sudah disebut dengan tawaf, ya. Baik. Nah, untuk orang-orang yang sedang junub, ini adanya larangan untuk tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saya doakan semoga ibu-ibu yang hadir di Majlis Taklim Raudhatul Jannah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rizki untuk bisa tawaf mengelilingi Ka'bah bersama anak cucu dan keluarga besar, ya. Dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk memberikan itu kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah al-lubsu fil masjid. Al-lubsu fil masjid disebutkan oleh muallif adalah berdiam di masjid. Ya, bagi orang junub tidak selayaknya berdiam di masjid. Sampai kapan? Sampai dia mandi. Ya, kecuali kemarin kita sudah bahas berarti ya, masalah orang haid ketika duduk di masjid. Sudah pernah saya bahas belum? Belum. Oh iya. Bab yang sebelumnya sudah dibahas belum? Wa yahrumu bil haidi wan nifas as-samaniyata asya. Coba dilihat. Adanya larangan untuk orang haid dan nifas 8. Oh, saya kira ini sudah masuk ke pembahasan. Belum ya, Mbak Des? Oke, berarti kita mundur lagi nanti ya, sedikit. Enggak apa-apa. Ya, maju mundur sama aja. Baiklah. Ini dulu selesaikan dulu al-lubsu fil masjid. Jadi ibu-ibu adanya larangan untuk berdiam diri di masjid. Apalagi berdiam dirinya tidak ada keperluan. Ya sholat juga nggak boleh gitu kan ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Mandi terlebih dahulu. Baik, berarti ada berapa tadi? 5. Oke, sekarang kita mundur lagi ke fasal atau bab sedikit ya sebelumnya. Kemudian mu'alif berkata wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyata asya. Ada 8 larangan yang perlu diperhatikan bagi wanita yang mendapatkan haid dan nifas. Apa saja larangannya? Yang pertama adalah salat. Tadi kita sudah jelaskan salat termasuk salat wajib, salat sunnah dan salat-salat yang lainnya. Yang kedua adalah saum. Ya. Kenapa di dalam junub tidak disebutkan saum? Karena orang junub itu bisa
melakukan ibadah puasa. Ketika dia mandi suci, maka berhak untuk mendapatkan ibadah puasa. Contoh begini, contoh. Ini kaitannya kenapa kok tidak disebutkan puasa ke orang-orang yang junub. Contoh, ada suami istri di bulan Ramadan yang sebelum masuk waktu subuh, sebelum sahur, mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, karena mereka setelah itu mereka tidur, tidak lekas mandi, mereka dalam keadaan tidur, dalam keadaan belum mandi, tapi sudah wudhu. Ya, ibu-ibu gini nih. Berarti kalau seorang suami istri setelah melakukan hubungan suami istri, itu walaupun belum mandi, wudhu dulu. Wudhu, ya untuk meringankan hadasnya. Wudhu, kemudian tidur misalnya. Karena malam-malam mungkin ya bisa jadi nggak mau mandi dulu. Ya. Dan terbangun dalam keadaan kondisinya sebentar lagi adzan subuh. Maka kalau mandi nggak kekejar sahurnya, ya apa yang harus dilakukan? Sahur, masuk dan niat. Ya kalau memang puasa Ramadan, niat bahwa saya mau berpuasa. Nanti setelah selesai sahur, berkumandang adzan subuh, ibu-ibu udah selesai. Ya, baru kemudian mandi setelah adzan berkumandang subuh, maka orang junub ini boleh melanjutkan puasanya. Gitu ya. Jadi boleh. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan hal ini. Ya, jadi dalam posisi junub itu boleh niat berpuasa dan boleh mandinya setelah adzan berkumandang subuh dan puasanya sah. Ya. Baik. Yang kedua adalah puasa tidak diperkenankan bagi orang yang sedang haid dan sedang nifas, mereka berpuasa. Ya. Bagaimana kalau datang Ramadan sedangkan wanita ini dalam keadaan haid atau nifas? Maka dalam keadaan wanita haid atau nifas ketika Ramadan tidak berpuasa dan diqadha ketika selesai dari haid dan nifas. Ya ibu-ibu ya. Jadi perlu diperhatikan. Dan ibu-ibu, bagi wanita ketika datang haid di bulan Ramadan itu dicatat ya berapa harinya. Ya, banyak para wanita bermudah-mudahan tidak mencatat. Akhirnya lupa dia punya qadha berapa tuh. Dia punya hutang berapa. Ditanya, punya hutang berapa kemarin Ramadan? Sepertinya ustazah, kayaknya gitu ya. Kalau enggak 7 ya 8, kalau enggak 8 ya 9 gitu ya. Subhanallah, ada wanita-wanita yang seperti ini. Jadi benar-benar dicatat berapa hari kita tidak berpuasa di bulan Ramadan ya akhwat. Dan wajib bagi kita untuk mengqadhanya. Dan masalah qadha puasa ini, ya, ini adalah sesuatu yang jikalau kita tidak ada udzur maka disegerakan itu lebih baik. Ya. Kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat termasuk Syekh Utsaimin. Ya, ini kita bahas sekalian ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya hutang puasa nih karena waktu Ramadan haid. Kemudian datang bulan Syawal, sudah selesai. Ya udah selesai Ramadan, sudah dalam keadaan suci, maka ibu-ibu lihat kondisi masing-masing. Kalau seandainya di dalam bulan Syawal itu masih ada waktu yang banyak, ya. Ibu-ibu sudah tahu kayaknya saya datang haid lagi setelah Syawal gitu ya. Pas masuk bulan Dzulqa'dah. Berarti ibu-ibu dalam hal ini wajib dulu yang dibayar. Qadha dulu yang dibayar. Baru nanti ada waktu untuk puasa Syawal. Tapi ketika ibu-ibu misalnya menunda puasa wajib atau puasa Syawal sampai mendekati puasa Syawal itu waktu Syawal itu habis, maka kata Syekh Utsaimin yang perlu dilakukan adalah bolehnya berpuasa Syawal terlebih dahulu, baru kemudian puasa wajib. Bisa dipahami? Pertanyaan ini selalu muncul. Ya, padahal sudah sering saya jelaskan, tapi masih sering banyak para wanita yang bingung. Yang mana dulu yang didahulukan? Yang wajib dulu atau yang sunnah dulu? Sekarang lihat kondisi masing-masing. Ya, ibu-ibu. Kalau sekiranya puasa Syawalnya masih bisa terkejar, maka wajib dulu baru Syawal. Tapi kalau misalnya puasa Syawalnya nanti kita nggak bisa dapat, maka puasa Syawal dulu, baru kemudian puasa wajib. Begitu nggih ibu-ibu nggih? Ya, baik. Yang ketiga yang dilarang untuk orang yang haid dan nifas adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran.
Dan ini khilaf bainal ulama. Ada perbedaan pendapat masalah boleh atau tidaknya orang haid dan nifas dalam membaca Al-Quran. Ada yang mutlak tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Silahkan ibu-ibu pilih pendapat yang mana. Ya, kalau seandainya ibu-ibu punya hafalan Al-Quran ya 30 juz misalnya, amin. Ya, kenapa sih Bu kita harus menghafal Al-Quran? Masya Allah, biar kita bisa memahami Al-Quran. Jadi kita menghafalkan Al-Quran gitu ya yang ya. Masya Allah, Allahumma barik. Terima kasih atas jawabannya. Dan kalau boleh saya tambahkan, kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran di muka buminya Allah? Karena nanti ada satu hari di akhirat nanti di mana ada haflah. Haflah tuh semacam pesta gitu ya. Khusus bisa diikuti oleh para penghafal Al-Quran. Duh, saya merinding kalau lagi bilang begini Bu. Dan nanti orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang berjuang dengan Al-Quran di muka buminya Allah. Kemudian di haflah tersebut Allah akan memilih siapa hamba-hambanya yang berhak untuk mengikuti haflah atau pesta untuk Al-Quran ini. Ia menjadi wisudawan, wisudawati. Dan Allah Azza wa Jalla yang akan membukanya. Masya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla meminta kepada para ahlu Quran ini yang menghafalkan Quran, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau membaca di dunia dan naiklah ke derajat surga yang paling tinggi. Ya li ajri dzalikal yaum, untuk hari itu kita berjuang menghafal Al-Quran di buminya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita ibu-ibu untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk menghafal, walaupun satu hari hanya satu baris ataupun setengah baris, yang penting istiqomah. Napa Bu? Ustazah gimana kalau saya sudah mulai menghafal, hari ini hafal, besok hilang, gitu ya. Tidak apa-apa. Allah itu zat yang maha tahu. Ya, Allah tidak melihat seberapa banyaknya, seberapa hasilnya. Tapi Allah lihat prosesnya. Maksudnya proses kita berjuang untuk mengarah ke sana, Allah sudah berikan kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tuh mengapresiasi bagi simbah-simbah yang mau menghafal Al-Quran padahal usianya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya, Masya Allah. Dan ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia yang sangat besar. Nah, bagi teman-teman ibu-ibu simbah-simbah yang punya hafalan Al-Quran, maka pastinya punya tugas. Apa tugasnya para penghafal Al-Quran? Murajaah, mengulang kembali hafalan yang telah Allah titipkan kepadanya. Ya, sampai kapan memurojaah? Seumur hidup. Ya, jadi jangan sampai teman-teman yang sudah menyelesaikan 30 juz berbangga-banggaan. Oh, saya sudah hafizah nih, sudah hafid nih. Masih ada tugas baru. Apa tugas barunya? Murajaah. Ya. Dalam keadaan haid dan nifas, pilih pendapat yang memperbolehkan membaca Al-Quran. Ya, karena orang yang punya hafalan itu harus dijaga hafalannya. Al-Quran itu ibu-ibu, kalau kita tidak mengulangnya, apalagi menghafalnya di waktu usia kita sudah senior, itu akan cepat hilang. Beda dengan anak-anak ketika mereka menghafal Quran di waktu anak-anak, hilangnya lama. Sebagaimana kita hafal sebuah lagu di masa taman kanak-kanak, ya nggak di murojaah pun kita hafal. Gimana ibu-ibu? Ya, bacaan surat Al-Fatihah, bacaan Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, itu tanpa di murojaah, Masya Allah biidnillahi ta'ala, atas izin Allah kita masih bisa menghafalnya. Baik, kemudian yang keempat, wa massul mushafi wa hamluhu. Ya, adanya larangan untuk orang yang haid dan nifas membawa mushaf, ya, dan memegangnya. Mas itu memegang. Ya, apa dalilnya? Ini nih perlu kita bahas. Apa dalil yang menyebutkan adanya larangan orang yang haid dan nifas dilarang memegang Al-Quran? Orang-orang yang berpendapat seperti ini, mereka berdalil dengan surah Al-Waqi'ah. Ada dalilnya surah Al-Waqi'ah ayat 79. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La yamassu illal mutahharun. Tidaklah kalian memegang mushaf ya kecuali orang-orang yang suci. Sebentar. Ini dulu ya. Jadi orang-orang yang berpendapat bahwa orang haid dan nifas itu dilarang memegang mushaf, dilarang memegang Al-Quran dan membawanya, mereka berdalil dengan dalil apa Bu? Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Ya.
Dan orang-orang yang berpendapat bahwa dibolehkannya seorang yang haid dan nifas memegang mushaf, ya, maka mereka mengatakan bahwa di dalam surah Al-Waqiah ini ayat 79 yang dimaksud la yamassuhu ilal mutahharun, dilarangnya memegang mushaf, maksudnya adalah mushaf atau Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud, bukan Al-Quran yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang megang mushaf atau Al-Quran di Lauhil Mahfud itu hanya orang-orang yang suci, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya punya pendapat nih. Maka dari itu saya menyerahkan, silahkan ibu-ibu monggo mau ambil pendapat yang mana. Kalau ibu-ibu ambil pendapat yang tidak boleh sama sekali memegang Al-Quran di waktu haid dan pengen megang Al-Quran, maka ketika megang Al-Quran perlu ibu-ibu mengalasi tangan ibu-ibu dengan suatu kain yang tidak langsung akhirnya memegang mushaf gitu ya. Boleh dengan sarung tangan, boleh juga dengan kerudung dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang berpendapat bolehnya memegang mushaf ketika haid dan nifas, maka silahkan. Ya, saya tidak memilihkan untuk ibu-ibu pendapat A, pendapat B, monggo. Yang diyakini oleh teman-teman semuanya. Mana yang lebih nyaman, gitu aja ya. Baik. Betul. Jadi yang dimaksud mushaf yang tidak diperbolehkan di sini adalah Al-Quran yang berbahasa Arab semuanya. Ya, kalau ada tafsirnya, baik itu tafsir berbahasa Arab, kan tafsir itu kan berarti arti dari setiap ayat, bukan arti, penjelasan lebih detail dari setiap ayat. Kalau yang mushaf Indonesia yang ada artinya itu terjemahan, ya, bukan tafsir. Jadi beda ya ibu-ibu ya, terjemahan dan tafsir itu berbeda. Kalau yang ibu-ibu biasanya para sesepuh ada Al-Quran besar, biasanya di situ terjemahan, terjemahan. Kalau tafsir itu penjelasannya lebih detail. Ya, para ulama menyebutkan kalau di dalam mushaf itu ada tulisan selain tafsir Al-Quran, selain Al-Quran itu sendiri, yaitu tafsir ataupun terjemahan, maka itu diperbolehkan, gitu ya Bu ya. Atau ibu-ibu boleh juga memegang HP yang di dalamnya ada mushaf, ya, itu juga boleh. Termasuk di dalamnya teman-teman yang saya cintai karena Allah, para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran, tulisan Al-Quran yang ada di HP ini bukan termasuk dari mushaf itu sendiri. Jadi kalau ibu-ibu sedang berada di luar toilet, mau masuk ke toilet, apakah boleh membawa HP sedangkan di dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Maka kata para ulama boleh. Karena sesungguhnya ya bukan Al-Quran yang kita bawa, ya, tetapi yang kita bawa adalah alatnya, ya. Jadi boleh dibawa, ya. Dan kalau bisa, kalau misalnya ibu lagi buka aplikasi, sebaiknya ditutup dulu, ya. Ketika kita memasuki toilet, ditutup dulu aplikasinya, kita close dulu, bolehlah. Kemudian kita baru bawa ke kamar mandi. Kalaupun tidak close, yang penting aplikasi Al-Quran atau sesuatu yang ada Al-Qurannya ditutup terlebih dahulu, gitu ya. Baik, kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang kelima. Yang kelima adalah dukhulul masjid. Ini ada penjelasannya. Orang-orang yang haid dan nifas diantara larangannya adalah memasuki masjid. Ya. Nah, pengecualian ibu-ibu. Dibolehkannya seorang wanita yang sedang haid dan nifas untuk masuk ke dalam masjid bila ada keperluan. Contoh, ibu-ibu sedang dalam keadaan haid dan nifas tapi pengen belajar, pengen menuntut ilmu. Ya. Apakah diperbolehkan? Kata para ulama diperbolehkan dengan syarat ya, memakai pembalut sehingga darahnya tidak tercecer kemana-mana, ya. Dan apabila belajar ilmu agamanya sudah selesai, kebutuhannya sudah didapatkan, maka hendaklah dia keluar dengan cepat. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu. Banyak loh kita para wanita yang sedang haid, sudah selesai belajarnya ngobrol dulu sama bestinya di masjid. Iya enggak? Buka HP dulu sampai 1 jam. Ya. Padahal kebutuhannya sudah selesai. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya teman-teman, ibu-ibu yang masih dalam keadaan dapat haid, ya, kalau memang mau belajar di masjid dan tempatnya itu di masjid, silakan masuk. Selesai belajar sudah pulang. Ya, tidak berlama-lama di dalam masjid dalam kondisi sedang haid atau nifas, karena keperluannya sudah selesai. Begitu ya. Baik. Kemudian yang keberapa ibu-ibu? Oke, yang keenam adalah tawaf.
Tawaf sudah saya jelaskan tadi ya. Ya tidak perlu dijelaskan kembali. Dan yang ketujuh adalah wati. Wati itu dalam bahasa Indonesia adalah hubungan biologis antara suami dan istri. Ya, ini namanya wati. Ya. Wati, bukan wati. Ya. Nanti ibu-ibu temannya namanya wati, kok maknanya kayak gitu ya. Pakai to, watiun. To, bukan pakai ta. Al-wati, to. Ya. Ingat ya, jangan nyinyirin ya yang namanya wati. Masya Allah. Nah, larangannya kenapa ya orang-orang yang berhubungan setelah berhubungan suami istri ya di sini ya wal wati dukhulul masjid wa tawaf wal wati ya. Kenapa ada larangan orang-orang yang berhubungan suami istri ini bagi orang-orang yang haid dan nifas? Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yuk kita buka bareng-bareng. Al-Baqarah ayat 222. Sudah? Oke. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidh. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidh. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayo kita tadabburi ibu-ibu. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apa itu haid? Ya, maka Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada para sahabatnya, dan Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya haid itu adalah suatu kotoran. Haid itu kotoran. Ya, di mana ketika kalian menemukan istri-istri kalian dalam kondisi haid, maka jauhilah. Maksudnya perlu saya jelaskan. Maksudnya menjauhi adalah tidak melakukan hubungan suami istri. Bukan arti sebagaimana orang-orang Yahudi ketika mereka mengetahui wanita-wanita mereka atau istri-istri mereka sedang dalam keadaan haid atau menstruasi, maka arti menjauhi di sini menurut mereka adalah tidak diajak makan minum bareng, ya, dikucilkan. Jadi orang-orang yang haid, wanita-wanita yang haid bangsa Yahudi itu, ya mereka tidak diajak bicara oleh suaminya. Ya dijauhi itu benar-benar dijauhi, ya dikucilkan. Walillahil hamd, kita orang Islam tidak ada aturan demikian ya. Saya kira kalau ibu-ibu misalnya ya lagi haid tidak diajak ngobrol sama suaminya, rata-rata mungkin apa yang terjadi? Hah? Tantrum. Ya depresi mungkin ya, atau enggak mau kan. Kita kan kalau sama suami biasa ngobrol gitu ya, tiba-tiba pas haid dijauhi bener-bener, nggak diajak makan, nggak diajak jalan, nggak diajak minum, yo repot juga ya. Walhamdulillah di dalam agama kita yang dimaksud dijauhi adalah tidak melakukan hubungan suami istri. Baik itu ini ya Bu ya, naudzubillah summa naudzubillah. Baik itu baik itu kondisinya ya, darahnya masih ada, banyak atau sedikitnya sama ya. Dan masalah haid ini perlu diperhatikan. Bagi seorang wanita yang haid kapan bisa melayani suaminya? Ketika sudah dalam keadaan mandi. Tolong dicatat baik-baik. Tidak diperbolehkan yang namanya wanita ketika dia datang haid dan darahnya sudah tidak ada, kemudian langsung melayani suaminya. Ya, tidak diperbolehkan. Apa yang harus dilakukan? Mandi dulu. Ya, bilang ke bebeknya, "Beb, sabar sebentar." Gitu ya. Izinkan saya mandi dulu. Ibu-ibu yang namanya mandi junub tuh jangan ibu-ibu perkirakan mandinya sejam, setengah jam. Itu namanya mandi apa? Spa gitu ya. Luluran.
Ya mandi junub itu syaratnya apa? Diguyurkan air dari atas ke bawah, sudah semuanya sudah kena, ya sudah basah, sudah selesai dengan niat. Ya. Jadi kayaknya ada orang mandi junub 10 menit bisa Ustazah, bisa. Ya. Jangan lama-lama, kasihan bebeknya nungguin. Ya. Jadi mandi dulu, ibu-ibu, mandi dulu. Ya. Jangan lantas kemudian ibu-ibu saking pengen berbaktinya kepada suami, belum mandi sudah melayani suami. Ya, dan ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya, ini banyak juga pertanyaan yang masuk, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Ya, di mana pertanyaannya tuh, bolehkah melayani suami? Ya, dalam kondisi haidnya sudah selesai, sudah tidak ada darah keluar, tapi belum mandi. Ya, tidak boleh. Ya, syaratnya harus mandi. Ya, karena di dalam Islam itu tidak diperkenankan wanita yang haid ya untuk melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Baik, kemudian terakhir ibu-ibu, wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Apa itu maksudnya? Begini. Di dalam madhab Syafi'i adanya kehati-hatian terhadap suami istri ketika istrinya sedang dalam keadaan haid. Dan di dalam madhab Syafi'i tidak diperkenankan bagi seorang suami mencumbui istrinya. Istimta itu menikmati. Ya, maaf ya ibu-ibu, ini saya karena pelajarannya fikih. Dari kata istimta itu artinya adalah menikmati. Jadi seorang suami tidak diperkenankan untuk menikmati tubuh istrinya. Bagian mana? Baina surrati war rukbah, antara pusar sampai ke lutut. Ya, ini dalam madhab Syafi'i. Tapi dalam madhab yang lain diperbolehkan asal tidak melakukan hubungan suami istri, gitu ya. Ibu-ibu silakan mau ambil pendapat yang mana, gitu ya. Jadi kenapa kok dalam madhab Syafi'i ini tidak diperkenankan? Untuk kehati-hatian. Ya, saddud darai, menutup pintu-pintu yang menuju ke arah sana. Ya, sudah paham ya ibu-ibu ya? Baik. Jadi perbedaan antara wati dan istimta itu begitu. Ya, sampai untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke sana kalau dalam madzhab Syafi'i tidak diperkenankan. Ya, khawatir nanti menuju ke arah yang tidak dibolehkan. Kemudian ibu-ibu yang terakhir adalah selesai satu bab, balik lagi wa yahrumu 'alal muhdits thalatsa asya. Ini apa bedanya nih? Kalau tadi kan orang yang haid dan nifas, apa saja yang dilarang? Yang pertama tadi orang yang junub. Nah, sekarang orang yang muhdits. Muhdits itu kondisinya tidak haid, tidak nifas, tapi kondisinya dia tidak dalam kondisi berwudu atau kondisi suci. Ini bedanya antara muhdits dan junub. Kalau junub, dia melakukan hubungan suami istri belum mandi. Itu junub. Kalau muhdits adalah dia tidak melakukan hubungan suami istri, juga dia tidak dalam kondisi haid, tidak dalam kondisi nifas, tapi dalam kondisi tidak memiliki wudu atau dalam kondisi tidak suci. Apa-apa saja hal-hal yang dilarang ya di dalam madhab Syafi'i ketika ada seorang wanita atau seorang laki-laki yang dalam keadaan muhdits. Yang pertama, adanya larangan untuk sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang ketika kondisinya dalam keadaan berhadas. Sampai kapan? Sampai dia berwudu. Dan syarat untuk sholat adalah ketika seseorang sudah menghilangkan yang namanya hadas kecil dan hadas besar. Begitu kan ya? Apa sih ibu-ibu? Syarat sholat itu apa? Sebutkan. Kita udah sering sholat tapi ditanya syarat sholat ibu-ibu. Kayaknya sudah pernah atau belum? Belum ya, ini kita bersalah. Yang pertama, syarat sholat apa? Oke, suci. Yang kedua, syarat dan niat itu berbeda. Ya. Nanti sebagian ulama menyebutkan niat ini masuk ke dalam rukun. Ya. Sekarang saya tanya dulu deh ibu-ibu, apa sih perbedaannya syarat dan rukun dalam sebuah ibadah? Ya, kayaknya sudah pernah loh. Bu Reni sudah pernah belum dapat? Perbedaan antara syarat dan rukun. Sebentar, saya tanyanya apa perbedaan syarat dan rukun dalam masalah ibadah? Yo ibu-ibu. Syarat harus dipenuhi, berarti rukun boleh nggak dipenuhi? Gimana? Kan katanya syarat. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini jawabannya.
Ya. Jadi antara syarat dan rukun, jazakillah khair. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu dilakukan. Contoh, misalnya orang mau sholat, dia dalam keadaan muslim, harus sudah muslim dulu. Ya, syaratnya itu muslim, balik, berakal, apalagi suci dari hadas. Ya, itu adalah yang disebut dengan syarat. Rukun misalnya dalam salat adalah membaca surah Al-Fatihah. Berarti rukun ini ada sebelum salat atau ketika salat itu sedang dilaksanakan? Di dalam ibadahnya, udah gampangannya itu. Jadi yang namanya rukun itu biasanya sudah masuk di dalam ibadahnya tersebut. Ya, termasuk di dalamnya contoh rukun salat adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan rukun apabila tidak ditunaikan maka ibadah tersebut tidak sah. Contoh, orang salat wajib tapi nggak baca surah Al-Fatihah. Bukan karena lupa, sengaja. Salatnya sah napa mboten? Mboten. Beda kalau dia lupa. Ya. Karena membaca surah Al-Fatihah adalah bagian dari rukun. Alhamdulillah. Dapat ilmu baru ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi orang-orang yang muhdis, orang-orang yang tidak punya wudhu, dia tidak diperkenankan untuk salat. Karena syarat di antara wajibnya dia salat adalah suci dari hadas. Yang kedua adalah tawaf. Ini nih. Ada juga perbedaan pendapat ulama untuk masalah tawaf. Perbedaan pendapat ulama ada dua. Ada yang memutlakkan wajib syaratnya untuk orang yang tawaf dalam keadaan suci. Kalaulah di tengah-tengah tawaf itu dia berhadas, contoh, terlalu cepat nih ibu. Kan kadang mohon maaf ya, tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Ada dua pendapat ulama. Ada yang menjadikan syarat dari tawaf itu dia suci, berarti berwudu, ya, dalam keadaan suci. Ada yang mengatakan tidak menjadi syarat, suci ini tidak menjadi syarat. Ini dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang mewajibkan tawaf itu harus suci berarti contohnya, misalnya ada seseorang dia berwudu terlebih dahulu sebelum tawaf, gitu ya, berwudu, baru putaran kedua, buang angin, ya. Ada kejadian seperti itu? Ada. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama yang mewajibkan syarat tawaf harus suci, berarti dalam kondisi ini dia harus keluar dulu. Ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan bersuci, berwudu. Ya, Masya Allah ibu-ibu, sekarang ada di bawah tangga Masjidil Haram yang dekat dengan tempat tawaf itu ada tempat wudhu khusus putri, tertutup, ada kordengnya, jadi ibu-ibu bisa lepas kerudung dan bisa berwudhu. Jadi nggak harus kayak dulu tuh sembunyi-sembunyi air zam-zam, semprot-semprot, belum lagi air zam-zam yang disemprotin akhirnya membuat orang-orang yang lewat terpeleset gitu kan. Ya, jadi ada tempat wudhu yang aman bagi para wanita khusus muslimah. Berada di mana? Di bawah tangga. Ya, semoga nanti ibu-ibu pas ke sana walaupun ibu-ibu nggak batal gitu ya, dilihat aja. Ya, keliling-keliling lah, ada apa sih Masjidil Haram ini gitu ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu mandiri aja sama temen gitu ya. Yuk janjian yuk. Ingat pelajaran di MPB katanya ada tempat wudhu khusus wanita gitu ya. Ibu-ibu cari mana tangga, ada kordeng. Setahu saya kodenya warna hijau, tapi tidak tahu barangkali sudah diganti ya. Tuh ibu-ibu masuk, di sini tempat wudhu toh, gitu ya. Oke, itu yang mengambil pendapat pertama ya ibu-ibu ya. Berarti pastikan ketika tawaf ya dalam kondisi suci. Dan kalau ibu-ibu tawaf bareng teman-teman, ya sebaiknya memberitahukan mutawif atau pembimbingnya. Ya diberitahu dulu, izin dulu. Maaf, atau ke temannya, Mbak, saya pas lagi buang angin, saya mau keluar dulu, nanti kita janjian di mana? Ya, itu adab kepada seorang pembimbing. Kenapa ibu-ibu? Karena kami sebagai pembimbing tuh terkadang kewalahan ketika ada jamaah yang kondisinya buang angin keluar tapi nggak izin. Ya, saling cari mencari. Ya, betul. Kita yang sudah selesai berapa dihitung kan? Tuh 2, 3. Kan biasanya kadang kalau saya bimbing para akhwat kan tak hitung tuh. Loh, ibu ini kemana ya?
Mbak ini kemana kok nggak ada di grup akhirnya. Dan nggak semuanya orang ketika tawaf tuh kan megang HP gitu ya. Jadi lebih baik kita izin terlebih dahulu sehingga nanti ditungguin, nggak langsung kita menuju ke tempat sa'i. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik, itu untuk pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau ibu-ibu ambil pendapat yang memperbolehkan tawaf itu dalam keadaan tidak suci, berarti ketika buang angin boleh melanjutkan tawafnya. Ada dua pendapat. Silahkan ibu-ibu ambil yang mana. Ya, apa sih perbedaannya sholat dan tawaf? Kalau di dalam sholat kita tidak boleh berucap, tidak boleh kita ngobrol sama teman sebelahnya. Tapi dalam keadaan tawaf diperbolehkannya seseorang untuk berbicara dengan temannya, gitu ya. Persamaannya di mana? Persamaannya adalah tawaf harus dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan haid atau nifas ataupun dalam keadaan junub. Gitu ya ibu-ibu. Baik. Kemudian yang terakhir adalah masul mushaf wa hamluhu. Orang yang tidak punya wudu, maka dalam madhab Syafi'i tidak diperkenankan untuk memegang mushaf dan membawanya. Jadi mereka mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Orang kalau mau megang mushaf, mau megang Al-Quran, maka harus punya wudu. Gitu ya. Begitu ibu-ibu. Jadi kita sekarang mau ambil pendapat yang mana? Kalau kita memang mengaku madhab kita adalah Syafi'i, ya madhab Syafi'i, maka kita mengikuti pendapatnya beliau. Dan kaidah lagi ibu-ibu, tolong dicatat baik-baik. Kalau ada perbedaan pendapat kita dengan kawan kita dalam masalah fikih ini, tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, kita saling memaklumi. Oh, adanya perbedaan pendapat, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, saling membesarkan hati. Ya, karena banyak orang-orang yang berbeda pendapat dengan temannya dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihadi, akhirnya mereka berpecah belah. Padahal para ulama saja masih ada yang namanya perbedaan pendapat. Begitu insyaallah. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas Kitabus Shalah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya. Dan nanti dalam Kitabus Shalah ini insyaallah ibu-ibu akan belajar bagaimana melihat waktu sholat dengan matahari. Ya akhwat, jangan kita mengandalkan jam yang ada di HP atau jam-jam yang ada di dinding. Bisa jadi suatu hari kelak ya, ketika tidak adanya lagi listrik misalnya ya, dan tidak adanya lagi baterai, akhirnya kita harus menentukan waktu sholat dengan matahari. Ya, itu kita juga harus tahu ilmunya. Dan kita ajarkan ilmu ini kepada anak-anak kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.